Anak pertama cowok menikah dengan anak terakhir cewek. Istilah dalam Jawa, botol ketemu tutup. Fenomena dan keyakinan budaya dalam tradisi masyarakat Jawa. Pasangan yang disebut sebagai botol ketemu tutup sering kali dianggap sebagai pasangan yang ideal. Istilah ini mengacu pada pasangan yang saling melengkapi, di mana arah pertama laki-laki dianggap sebagai sosok pemimpin dan pelindung, sementara anak terakhir perempuan dianggap memiliki sifat lembut, patuh, dan perhatian. Mitos ini sering mengaitkan hubungan ini dengan keberkahan dalam rezeki hingga kehidupan yang tajir melintir atau sangat kaya. Namun, apakah pandangan ini benar-benar berdasar, baik menurut perspektif budaya Jawa maupun Islam? Dan bagaimana kita harus menyikapi di sini? Kita akan bahas secara rinci dari sudut pandang tradisi Jawa, primbon, hingga hukum Islam, lengkap dengan kisah di zaman Rasulullah. Dalam pandangan hukum Jawa dan primbon tentang botol ketemu tutup. 1. Makna filosofi dalam tradisi Jawa. Dalam filsafat Jawa, harmoni dalam hubungan manusia selalu menjadi tujuan utama. Kombinasi anak pertama dan anak terakhir sering dianggap ideal karena anak pertama laki-laki biasanya digambarkan tegas, bertanggung jawab, dan matang secara emosional. Adapun anak terakhir perempuan dianggap lebih fleksibel, penyayang, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Istilah botol ketemu tutup berarti pasangan ini seperti dua elemen yang saling melengkapi. Filosofi ini menyiratkan bahwa pasangan tersebut bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis, produktif, dan penuh keberkahan. Pandangan dalam primbon Jawa. Menurut kitab primbon, anak pertama laki-laki dan anak terakhir perempuan memiliki weton yang seringkali dianggap kompatibel. Dalam beberapa kasus, perhitungan weton tertentu juga disebut mendatangkan keberkahan dan rezeki yang melimpah. 2. Kepercayaan tentang tajir melintir atau kaya raya. Banyak yang percaya bahwa pasangan botol ketemu tutup membawa keberuntungan dalam hal finansial. Namun, kepercayaan ini seringkali bersifat spekulatif dan tidak memiliki dasar logis. Di dalam primbon, kesuksesan finansial lebih banyak dipengaruhi oleh kerja keras, ikhtiar ataupun usaha, dan sikap saling mendukung antara suami dan istri. Keselarasan energi weton mungkin dipercaya mempengaruhi keberuntungan, tetapi tidak ada jaminan pasti bahwa hidup pasangan tersebut akan menjadi kaya raya. 3. Kritik terhadap kepercayaan Jawa tradisional. Dari perspektif Islam, semua kepercayaan yang meyakini keberuntungan atau kesialan yang bersumber dari weton, primbon, ataupun ramalan dianggap bertentangan dengan akidah tauhid. Keberkahan dalam pernikahan tidak ditentukan oleh posisi anak dalam keluarga, tetapi oleh ketakwaan, kerjasama, dan doa kepada Allah. Di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan keberkahan dalam hidup bergantung pada usaha manusia itu sendiri, bukan pada hal-hal mistis ataupun ramalan. Adapun kelebihan botol ketemu tutup menurut filosofi Jawa. 1. Harmoni dan keseimbangan energi. Pasangan ini sering dianggap saling melengkapi, di mana sifat-sifat bawaan anak pertama laki-laki dan anak terakhir perempuan bisa menciptakan harmoni dalam rumah tangga.
Anak pertama laki-laki biasanya digambarkan tegas, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Anak terakhir perempuan dianggap fleksibel, lembut, penuh kasih sayang, dan cenderung beradaptasi dengan baik. 2. Saling melengkapi dalam pengambilan keputusan. Dalam rumah tangga, anak pertama laki-laki cenderung logis dan analitis dalam mengambil keputusan, sedangkan anak terakhir perempuan lebih mengandalkan empati dan perasaan. Kombinasi ini menciptakan keputusan yang seimbang, di mana logika dan hati bekerja sama. 3. Kehidupan yang stabil secara finansial. Dalam kepercayaan Jawa, pasangan botol ketemu tutup sering dikaitkan dengan keberkahan rezeki karena hubungan mereka yang harmonis. Anak pertama yang bertanggung jawab cenderung bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak terakhir yang fleksibel seringkali pandai mengelola keuangan dan mendukung suami dengan penuh kesetiaan. Meskipun secara logis keberhasilan finansial bergantung pada usaha, filosofi ini menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri. 4. Keselarasan dalam mendidik anak. Keseimbangan sifat ini juga dianggap mempengaruhi cara pasangan mendidik anak. Suami sebagai pemimpin akan mengarahkan anak-anak dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Istri sebagai pendamping akan menanamkan kelembutan, kasih sayang, dan nilai-nilai moral. Hasilnya adalah anak-anak yang tumbuh dengan kepribadian yang seimbang, baik dari sisi emosional maupun spiritual. 5. Keberkahan dan doa orang tua. Di dalam tradisi Jawa, doa dan restu dari orang tua seringkali dianggap penting dalam menentukan kesuksesan rumah tangga. Jika pasangan botol ketemu tutup didukung oleh restu keluarga, mereka diyakini akan mendapatkan keberkahan tambahan. Di dalam Islam, meskipun kepercayaan ini tidak secara langsung diakui dalam Islam, konsep keberkahan dari doa orang tua sejalan dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Kekuatan dalam menghadapi ujian. Kombinasi sifat yang saling melengkapi ini juga membantu pasangan menghadapi ujian hidup dengan lebih baik. Suami yang tegas dan kuat akan menjadi pelindung ketika menghadapi masalah besar. Adapun istri yang fleksibel akan menjadi pendukung emosional yang membantu suami tetap tegar. 7. Kehidupan sosial yang dihormati. Pasangan botol ketemu tutup sering dianggap sebagai pasangan ideal dalam komunitas Jawa. Hubungan mereka yang harmonis dan saling melengkapi mencerminkan nilai-nilai luhur yang dihormati dalam masyarakat. Adapun kelebihan menurut Islam, yaitu saling menyempurnakan. Meskipun istilah botol ketemu tutup tidak secara langsung diajarkan di dalam Islam, prinsip saling melengkapi dan menyempurnakan dalam pernikahan sejalan dengan ajaran Islam. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa suami dan istri diciptakan untuk saling melengkapi, memberikan rasa tenang, memberikan rasa kasih sayang, dan dukungan dalam kehidupan. Adapun pandangan Islam tentang pasangan yang ideal. 1. Kesetaraan dalam pernikahan. Islam tidak mengenal konsep botol ketemu tutup. Dalam arti budaya Jawa, yang ditekankan dalam Islam adalah kecocokan dalam agama, akhlak, dan visi kehidupan. Rasulullah bersabda, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya,
maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1084. Pasangan yang harmonis adalah pasangan yang saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Status anak pertama ataupun anak terakhir sama sekali tidak relevan dalam pandangan syariat Islam. Rezeki dan keberkahan dalam Islam. Rezeki adalah pemberian Allah yang tidak bergantung pada status kelahiran, melainkan pada usaha dan doa. Rasulullah bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad nomor 205. Kisah pada zaman Nabi tentang pernikahan Ali dan Fatimah. Salah satu contoh pernikahan harmonis dalam Islam adalah pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib berkata, sepupu Rasulullah yang dikenal dengan keberanian dan keimanannya. Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah yang dikenal dengan kesabaran, ketakwaan, dan kelembutannya. Meskipun Fatimah adalah anak terakhir dan Ali adalah anak dari salah satu paman Nabi, pernikahan mereka tidak didasarkan pada status kelahiran, tetapi pada kesamaan visi dan misi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pesan dari kisah ini, keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh urutan kelahiran, tetapi oleh ketakwaan, saling pengertian, dan usaha bersama dalam membangun kehidupan yang diridhoi Allah. Adapun langkah praktis untuk membentuk keluarga yang harmonis, pahami peran dan tanggung jawab, perkuat komunikasi dan empati, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kemudian jauhi keyakinan yang tidak berdasar. Hindari mempercayai mitos ataupun ramalan yang tidak memiliki dasar syariat. Adapun kesimpulannya, tradisi Jawa yang menganggap botol ketemu tutup sebagai pasangan yang ideal mungkin memiliki dasar filosofi yang baik dalam konteks budaya. Namun dalam Islam, keberkahan pernikahan tidak ditentukan oleh status kelahiran, melainkan oleh ketakwaan, usaha, dan doa. Kita diajarkan untuk selalu kembali kepada Allah, bertawakal, dan tidak terjebak dalam mitos ataupun ramalan yang bertentangan dengan syariat. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.